Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan fi ni'amika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Agustiani, Kepala Sekolah UPT SDN 21 Gresik. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Libur kenaikan kelas sudah kalian lalui, ditambah lagi dengan libur hari raya kemarin. Tetapi kondisi kita yang tidak memungkinkan, hari ini sebenarnya kita harus bertatap muka, kalian datang ke sekolah untuk menerima pembelajaran, tapi sampai hari ini tidak bisa kita lakukan karena virus corona masih banyak memakan korban di daerah kita. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru maupun peserta didik lama yang saya cintai, hari ini kamu mengadakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana sekolah pilihan kalian ada di UPT SDN 21. Bagi siswa yang baru, anak-anak yang baru masuk kelas 1, kalian masih belum mengenal apa yang ada di dalam UPT SDN 21 ini,
baik itu staf, guru, dan sarana prasarana yang ada di sini. Untuk itu kami akan memperkenalkan satu persatu nanti staf dan guru-guru yang ada di sini. Saya berharap kalian baik siswa yang baru maupun siswa yang lama dapat mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik. Ya, semoga kalian bisa menjaga nama alma mater sekolah kita ini. Kami percaya bahwa anak-anak sekalian adalah anak-anak yang baik dan cerdas. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan kegiatan MPLS ini sampai berakhir tanggal 15 nanti. Sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan dan program-program yang ada di sekolah kita, marilah kita sama-sama berdoa memanjatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada beliau supaya virus corona ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali, bersenda gurau, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru dan teman-temanmu yang ada di sekolah UPT 21 ini. Saya mohon maaf apabila nanti dalam pembelajarannya kalian kurang bisa maksimal menerima materi dari Bapak Ibu guru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kepada Bapak Ibu wali murid, saya mohon maaf apabila nanti tugas-tugas dari sekolah membebani panjenengan semua. Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka. Saya mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan menjabarkan program-program yang ada di sekolah, mulai dari ekstrakurikuler, kemudian kegiatan-kegiatan PHBI, PHBN, kegiatan lingkungan hidup, dan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang ada di sekolah kita. Yang pertama, kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra untuk saat ini belum bisa kita laksanakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Insya Allah kalau situasi sudah memungkinkan, kita bisa melaksanakan kegiatan ekstra ini dengan baik. Tetapi ada sebagian ekstra yang bisa kita laksanakan jarak jauh, ya, dengan daring, yaitu TIK. Mungkin kita nanti bisa memberikan materi melalui daring oleh Bapak Ibu pengajar. Kemudian untuk kegiatan PHBI dan PHBN, mungkin untuk 1 semester ke depan ini belum bisa kita laksanakan karena situasinya belum memungkinkan. Kemudian untuk unggulan yang ada di sekolah kita, yaitu kewirausahaan, ada 2 jenis. Yang pertama yaitu ginseng, di mana 1 anak harus mempunyai 1 tanaman ginseng, merawatnya sampai menghasilkan tanaman ginseng yang tumbuh subur. Yang kedua yang baru saya laksanakan adalah program pembudayaan ikan lele, yang nantinya ikan lele ini bisa kita buat pembelajaran untuk anak-anak dan hasilnya juga bisa untuk kita gunakan untuk perbaikan sekolah kita. Itu program-program yang bisa saya sampaikan, ya. Untuk saat ini, untuk kedepannya mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan tambahan setelah kondisi memungkinkan. Kemudian visi dan misi UPT SD Negeri 21, visinya adalah menjadikan peserta didik yang berprestasi, berwawasan impact, berkarakter, berbudaya, dan berbasis lingkungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan semua ini kita masih
masih membutuhkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita masih bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Misinya yang pertama meningkatkan penguasaan iptek dan intak peserta didik. Yang kedua meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga menggali potensi siswa sehingga berkembang secara optimal. Yang keempat meningkatkan kewirausahaan bagi pembelajaran peserta didik. Yang kelima meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keenam meningkatkan peran serta warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang ramah, sehat, dan nyaman. Yang terakhir meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Itu visi dan misi sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk siswa baru dan selamat berjuang untuk siswa-siswa yang lama, karena sampai saat ini kita belum bisa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kegiatan MPLS ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya kegiatan MPLS ini saya buka resmi pada hari ini tanggal 13 Juli 2020. Selamat melakukan kegiatan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth. Ooh. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first day
something we fell for. Never wanted this kind of pain. Tell myself so good and honest, but one thing you should know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kali ini Bu Yunita akan menerangkan tentang kurikulum yang kita pakai di sekolah, yaitu kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013, kita akan mengenal tentang pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran terpadu melalui tema sebagai pemersatu dengan memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus yang dikaitkan satu sama lain. Nah, untuk adik-adik kelas 1, mata pelajaran yang dipadukan itu ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada PKN, ada SPDP, ada PJOK. Nah, untuk ayah bunda, SPDP itu seni budaya dan prakarya, atau dulu kita kenalnya dengan SBK. Nah, pada kelas 4, 5, dan 6, pelajaran matematika dan PJOK nanti akan keluar dari tema, ada pelajarannya sendiri. Nah, selain ini, nanti kita akan juga mengenal muatan lokal, mulok, di antara lain bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan PLH. Untuk kelas 1, 2, dan 3, nanti kita akan bertemu dengan 8 tema. Nah, yang di sini adalah contoh dari kelas 1 ya. Ada tema diriku, kegemaranku, kegiatanku, keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat, dan asri, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan peristiwa alam. Sedangkan untuk kelas 4, 5, 6, nanti akan bertemu dengan 9 tema. Nah, selanjutnya tentu adik-adik kelas 2, 3, 4, 5, 6 mungkin sudah paham tentang ini. Nah, untuk ayah bunda kelas 1 dan adik-adik kelas 1, nah jadi dalam tiap tema itu ada yang namanya subtema. Dan tiap subtema nanti akan ada namanya PB. PB itu pembelajaran. Jadi, misalkan ini ya, tema 1 ada 4 subtema. Kemudian tiap subtemanya nanti ada 6 pembelajaran. Jadi, satu subtema nanti biasanya dihabiskan untuk 1 minggu. Satu tema biasanya dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Tapi ini nanti kondisional. Bisa lebih cepat, juga bisa lebih lama. Di dalam kurikulum 2013, kita akan mengenal namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah seluruh aspek yang harus dikuasai siswa dalam tiap jenjang kelas. Jadi, kompetensi inti ini nanti kita singkat dengan KI. KI ini untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Kemudian ada yang namanya kompetensi dasar, yaitu kemampuan siswa yang harus dimiliki setiap mata pelajarannya. Nah, jadi nanti tiap tema kalian akan bertemu dengan namanya KI dan KD ini. Ada 4 kompetensi inti, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Nanti kita akan mengenalnya dengan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Untuk KI 1 atau spiritual, contohnya adalah berdoa, beribadah, memberi salam, bersyukur, berserah diri, memelihara hubungan baik, kemudian menghormati yang lain. Sedangkan untuk KI 2 atau KI sosial, contohnya jujur, disiplin, santun, percaya diri, dan peduli. Untuk KI 1 dan KI 2 ini nanti disepakati tiap sekolah. Jadi tiap sekolah bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah, kalau untuk KI 1 dan KI 2 biasanya nilainya baik, cukup baik, atau cukup. Nah, sedangkan untuk KI 3 atau pengetahuan ini biasanya berupa angka nilainya nanti. Nah, nilai-nilai ini nanti didapatkan dari penilaian harian, penilaian tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Kalau dulu kita mengenal namanya ulangan harian, maka sekarang dalam kurikulum 2013 namanya menjadi penilaian harian. Ulangan tengah semester atau UTS berubah menjadi penilaian tengah semester. Ulangan akhir semester berubah menjadi penilaian akhir semester. Jadi sebetulnya sama, hanya berubah istilahnya saja. Untuk KI 4 atau keterampilan biasanya juga berupa angka nilainya. Nilainya nanti didapatkan dari saat siswa melakukan tugas prakarya. Ke depan memberikan contoh, presentasi, bercerita, membaca, praktik, percobaan, dan lain-lainnya. Dan karena sekarang lagi boomingnya pendidikan karakter, maka kurikulum 2013 juga menekankan pada pembentukan karakter, bukan nilai angka saja. Jadi meskipun adik-adik atau nilai dari putra-putri Anda bagus, namun sikapnya tidak bagus, maka itu bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu Guru untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi lebih baik sikapnya baik daripada nilai baik tapi tidak baik, seperti itu. Ya, kiranya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan fi ni'amika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil 'ilm, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wal lazata minan nar, wal 'afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah